Belajar menyenangkan, setiap peserta didik bahagia dengan pembelajaran berdiferensiasi. PKIT Alif Kelas 1 Kepahyang sebagai lembaga pendidikan awal anak usia dini memiliki komitmen untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan bagi peserta didik, dan dapat terwujudnya visi PKIT Alif Kelas 1 Kepahyang sebagai lembaga pendidikan unggul tanpa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang kami berikan. Namun, dalam praktik pembelajaran sehari-hari seringkali ditemukan tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik. Keberagaman peserta didik TKIT Alif Kelas 1 Kepahyang memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kemampuan belajar yang beragam. Kurikulum yang diterapkan telah mengakomodasi perkembangan anak usia dini, namun masih perlu adanya penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Terbatasnya sumber daya, baik berupa sarana, prasarana, maupun tenaga pendidik, menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Masalah yang dihadapi, kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran. Tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Beberapa peserta didik lebih visual, sementara yang lain lebih kinestetik atau auditory. Motivasi belajar yang rendah. Beberapa peserta didik merasa kesulitan mengikuti pembelajaran materi yang dianggap terlalu mudah atau terlalu sulit. Hal ini dapat menyebabkan motivasi belajar yang menurun. Perbedaan kecepatan belajar. Setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Peserta didik yang lebih cepat bosan jika pembelajaran terlalu lambat, sedangkan anak yang lebih lambat merasa kesulitan mengikuti jika pembelajaran terlalu cepat. Perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Melihat kondisi di atas, maka diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi perbedaan individual setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya. Motivasi belajar peserta didik meningkat karena merasa tertantang dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Tercipta suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tujuan praktik baik. Melalui praktik baik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di TKIT kelas 1 Kepahyang, kemudian menyajikan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dapat efektif dan dapat diadopsi oleh guru lain, membuat setiap anak merasa bahagia dan sukses dalam belajar. Setiap peserta didik memiliki karakteristik minat, gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif bagi semua peserta didik. Peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Menguasai definisi, peserta didik harus memahami secara mendalam apa itu pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya, dan prinsip-prinsip dasarnya. Mengenal karakteristik anak usia dini. Peserta perlu memahami tahap perkembangan anak usia dini, gaya belajar yang beragam, serta minat dan bakat yang merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menganalisis kebutuhan siswa, peserta harus
melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Merancang berbagai aktivitas. Perlunya menyusun berbagai aktivitas pembelajaran yang bervariasi, baik dari segi materi, metode, maupun media untuk mengakomodasi perbedaan individu. Membuat lingkungan belajar yang inklusif, menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan mendorong setiap peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menilai pembelajaran, menggunakan berbagai instrumen penilaian, menggunakan berbagai cara untuk menilai perkembangan peserta didik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menafsirkan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan, memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua, berbagi informasi tentang perkembangan peserta didik dengan rekan guru dan orang tua, meminta masukan,
Masukan dari rekan guru dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bekerja sama dengan rekan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.